kembali membacakan nama Karapatan. Kita bacakan bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Ajarannya benar atau tidak? Jadi dia tidak ada kebajikan. Bodhisattva dari satu kehidupan satu kehidupannya, beliau selalu didasari kebajikan. Beliau mengajarkan ke kita itu selalu harus feedback ke dalam. Salah satu contohnya yang saya kasih umpama, ketika Anda berkunjung ke satu tempat melayat ya, banyak orang cuma sekedar melayat aja, cuma store muka aja. Oh saya berdana aja, saya pakai nama saya dan sebagainya. Sisa itu udah ngobrol-ngobrol, kongkong. Tapi itu sebenarnya kurang kebajikan. Memang Anda mempunyai kebaikan, tapi nggak ada kebajikan. Yaitu Anda tidak didasari dengan pengertian-pengertian yang baik. Coba bagi seorang yang ketika melayat dia merenung, oh ya, satu saat juga saya akan sama seperti mayat ini. Satu saat Anda jadi mayat nggak? Nah, direnungkan satu saat itu berarti saya harus mencari suatu cara bagaimana supaya kehidupan berikutnya jauh lebih baik, benar atau tidak? Inilah yang disebut kebajikan. Contoh lain, Anda sebagai pengurus wihara, cuma sekedar pengurus saja, tapi dia tidak menjiwai, tidak ada ketulusan. Contoh lagi yang lain banyak sih ya. Saya ingin sedikit kupas mengenai masalah kebajikan. Anda berdana, misalnya contoh, tapi Anda berdana cuma mungkin seremoni aja, beli aja dan sebagainya, tapi tidak didasari dengan penuh keyakinan, penuh rasa hormat dan mulia, itu nggak ada. Nah inilah tidak ada kebajikan. Kenapa Bodhisattva bisa mencapai dengan sempurna dan sebagainya? Karena beliau melakukan kebaikan dengan disertai dengan kebajikan. Jadi ingat, kebajikan itu dasarnya semua terbentuk dari kebaikan. Benar atau tidak? Memang kita mau berbuat baik, tapi kalau kita tidak dijiwai, kita tidak mempunyai kebajikan. Bisa bedainnya kebaikan dan kebajikan. Kalau menurut Anda, kebajikan penting atau tidak? Penting. Jadi jangan cuma sekedar seremoni aja, tapi kita mempunyai jiwa, punya pengertian yang baik. Contoh lainnya, Anda datang meditasi, meditasi memang duduk dia, tapi pikiran melayang sana sini. Selesai meditasi 1 jam, baik ngobrol-ngobrol aja. Itu ada kebajikan nggak? Kebaikan ada, tapi tidak ada kebajikan. Bisa ditanggapi kebaikan dan kebajikan. Contoh lainnya, Anda buka kaset Namo Tassa Bhagavato, saya baca panitan kaset ya. Cuma sekedar lalu aja, tapi nggak menjiwai dalam kasetnya itu. Jadi Anda mempunyai kebaikan, tapi nggak punya kebajikan. Benar atau tidak? Nah ini kita buat baik akan jadi kebajikan. Nanti mau ceritakan tentang Nanda. Mau dengar Nanda? Pernah dengar Nanda nggak? Dia seorang Raja Nanda. Raja Nanda, dia bisa sampai jadi raja dan sebagainya. Dia ada didasari oleh sebab perbuatan kebajikannya, kebaikan dan kebajikan yang dia lakukan. Dia mempunyai jiwa insting yang kuat sekali. Dan ceritanya ini, dia selalu memiliki kaya raya sekali Nanda ini.
Nanda sebelum kehidupan itu dia lahir di keluarga, dia memang terlahir di keluarga kaya raya dan dia sendiri kaya raya sekali. Ada satu saat dia pergi ke perjalanan ke hutan. Ketika itu beliau ketemu Bodhisattva, bukan Bodhisattva, Paceka Buddha. Paceka Buddha ketika dia ketemu, dia lihat Paceka Buddha lagi jahit jubah, tahu jahit jubah? Kurang sepotong, jadi belum lengkap. Jadi karena Paceka Buddha itu belum ada kainnya, dia lipat lagi. Dia lipat balik. Si orang kaya ini, si Nanda ini melihat dia, kenapa Bodhisattva kok lipat? Oh, dia langsung insting, dia punya jiwa yang mempunyai kebajikan ini. Dia insting, oh ya, berarti kurang sepotong. Dia tinggalin jubah satu lagi. Untuk Bodhisattva, untuk Paceka Buddha motong. Habis itu selesai, dia tinggal, dia pulang. Paceka Buddha motong kain itu, lalu dia jahit di jubah yang lalu Paceka Buddha pakai. Akibat perbuatannya ini luar biasa, punya buahnya, pahalanya sangat besar sekali. Jadi butuh kebajikannya. Lalu dia akibat perbuatan ini dia lahir di keluarga bendahara kerajaan, jadi anak kerajaan. Anak kerajaan, dia seorang putra, lahir, dia dua termasuk kaya. Jadi satu saat udah dewasa 17 tahun, akil balik ya namanya, udah mulai dewasa, udah tahulah hidup dan sebagainya. Lalu dia minta kepada ibunya, "Mama, saya ingin keluar, saya ingin minta kain yang bagus." Jadi mamanya keluarkan kain, ya kain yang biasa, kainnya nggak kasar sekali, nggak bagus. Jadi ya dia ada yang lebih bagus lah. Akhirnya dia keluarkan lagi yang agak bagus. Yang juga kasar, nggak bagus menurut penilaian Anda. Ya sudahlah, mama nggak usah. Jadi dia pamit kepada mamanya bahwa dia ingin keluar. Lalu sebelum dia keluar, dia peradakina sama mamanya, menghormat 3 kali. Luar biasa akibat perbuatan dengan begitu. Lalu dia pergi, mama dia ada bilang, ya semoga kamu nanti jadi bagian dari kerajaan lah. Hanya doa dari mamanya. Tapi mamanya yakin dia pasti pengecut punya, dia nggak berani keluar dari sana. Lalu ya sudah, karena dia juga lepas dalam mama punya pikiran, ya paling-paling ya di sekitar rumah ini. Kalau benar-benar dia lari sampai ke di istana, pekarangan istana. Dia merebah di sana. Tahu merebah? Merebah di sana, tidur di istana sampai. Kebetulan ini udah hari ke-7, raja meninggal. Tidak punya pangeran, tapi dia punya putri 1. Lalu para dari kerajaan ini kan gak bisa kan, harus ada 1 laki ya. Kalau nggak ada laki, gimana kerajaan bisa bertahan? Karena kebiasaan di dalam kerajaan itu harus keluarkan kereta. Kalau memang nggak punya putra, pangerannya nggak punya pangeran, dia harus keluarkan kereta kerajaan. Dan di kereta kerajaan itu dia bisa jalan sendiri, dia bisa cari pangerannya. Anehnya ini kereta dia jalan sendiri. Jadi dibiarin penasehatnya, dia di kereta ini jalan, dia yang cari. Dia cari sampai di pekarangan, keliling 3 kali, kereta itu berhenti, minta dia naik ke atas. Hebat kan? Perbuatan kebajikan yang luar biasa. Jadi
penasehatnya itu dia, wah ini udah berhenti di depan anak ini. Jadi dia lihat dia, memang dia punya kelebihan, dia ada tumit yang bagus sekali. Wah ini punya kebajikan, cakrawala, dia bakal jadi memimpin, bahkan kerajaan yang sangat besar sekali. Padahal dia rakyat biasa, dari bendahara aja, dia terpilih, suruh dia naik. Akhirnya dia kan masih tutup muka, dia buka dia dikit, dia lihat kakinya, wah ini cocok ini cocok jadi raja, dan dia bisa jadi raja, dan dia bisa memimpin, dia punya parami yang besar. Lalu suruh naik ke kereta kerajaan itu, naiklah kereta kerajaan. Ingat yang tadi dia keliling orang tuanya 3 kali, kereta api, kereta ini keliling dia 3 kali juga, terhenti di depan dia. Jadi Anda lakukan sesuatu harus ada kebajikan atau tidak, saya mau tanya. Harus benar-benar kamu tulus. Mau jadi pengurus wihara, tuluslah. Ya, jangan barang wihara pun hilang, bingung juga saya. Nah ini salah satu tendensi Anda ingatkan Anda, coba lakukan kebaikan boleh, tapi didasari kebajikan. Lalu ketika dia naik ke atas, dia akan si penasihat ini dikasih pilih kain yang sangat sempurna sekali, kainnya halus sekali. Dia tanya dia, apakah sebelum dia tanya ini, dia tanya, apakah, dia bilang bahwa kerajaan nggak punya pangeran, maksudnya Anda terpilih sebagai untuk jadi raja. Jadi memang raja kemana? Raja baru mangkat 7 hari yang lalu. Jadi kekosongan kerajaan harus dia isi. Lalu dia persembahkan itu kain yang sangat halus sekali. Jadi dia bilang, ini kain yang paling halus, dia memang pegangnya halus. Ini tidak ada kain di India ini yang paling halus. Ini yang raja yang pakai. Nah dia pakai, lalu dia ambil air. Setiap dia lemparin air, setiap itu dia ada 8 pohon langsung tumbuh. Jadi 4 penjuru dia lemparin. Jadi melihat keajaiban dia pasti punya parami yang besar. Punya nggak? Punya pakan. Jadi buatlah parami, harus dibuat parami. Kalau nggak bisa. Itu berkat karena dia dana kepada Paceka Buddha, sepotong kain itu. Berbuahnya sangat berlimpah-limpah, bukan hanya sedikit. Jadi kalau Anda berdana dengan penuh tulus, penuh kualitas, limpah-limpah. Paham ya? Bisa dipahami ya? Akhirnya dibawa saya pulang. Si putri ini melihat dia juga akhirnya dijodohkan jadi permaisuri. Jadi dia lihat, kamu punya kebajikan, perbuatan apakah kehidupan lampau sehingga kamu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dia punya kekuatan luar biasa. Jadi kalau Anda kurang semangat, berarti apa yang kurang? Hah? Kurang kikis kilesa, kurang meditasi. Kalau kesadaran sudah naik, jangan kira ya Nanda itu dia berdapat itu kainnya sangat berlimpah-limpah, dia punya kekayaan. Dia ternyata diteliti Nanda ini, Raja Nanda itu adalah Mahakasapa. Sebelum jadi Mahakasapa itu, tapi beliau punya parami besar atau tidak, saya mau. Pasti dia ada meditasi lah, saya mau tanya Anda. Pasti. Yang tegas coba cek, pasti atau tidak? Pasti. Makanya jangan tidak melakukan meditasi. Ini Arya Saca bencana. Tahu nggak Arya Saca? Anda tahu artinya? Arya Saca tahu artinya? Arya tahu? Arya itu apa? Orang suci loh, ingat Arya. Saca itu pengetahuan loh. Ingat, Arya Saca ya punya 4 sarjana loh.
S1, S2, S3, S4 ada loh ya. Jadi Anda bisa kuliah di sini. S1 Sotapana, S2 apa? Sakadagami, S3 apa? Anagami, S apa bang? Sini punya. Nah, mau kuliah ya mau dapat S1 3 tahun dulu di Bakom. Biar di sana. Kuliah 3 tahun, nanti mau S2 tambah lagi setahun ya, sampai S4. Mau atau tidak? Kok nggak jawab? Mau atau tidak? Nggak mau ya? Wah, Anda paling bodoh kalau saya bilang. Kalau saya bilang saya mau, kalau bisa kenapa enggak ya? Mau atau tidak? Mau. Nah, jangan cuma mau doang. Anda harus datang praktek dulu, saran bante yang berangsur-angsur, harus seperti Mahakasapa Nanda ini. Dia sangat kaya sekali. Dia jadi satu saat itu permaisurinya bilang, kamu kan kebajikan besar, kamu kehidupan ini kok nggak lakukan. Dia bilang, mana ada yang mulia? Nggak ada yang mulia, dia bilang. Biku nggak ada yang mulia. Ada, dia bilang. Jadi permaisuri itu punya kebajikan juga, punya besar. Dia bilang, kamu cukup sedia makanan. Raja sedia makanan. Lalu dia umumkan, permaisuri malam hari dia bertekad, Raja, kami mau persembahkan dana makanan. Semoga ya Paceka Buddha datang ke rumahnya, ke kerajaan. Dia nunduk 3 kali doang, langsung kedengaran oleh Paceka Buddha. Paceka Buddha waktu itu siapa namanya? Lupa namanya. Jadi dia pesenin, kebetulan ada di Himalaya. Raja Nanda lagi undang semua Anda ke istana untuk mengikuti persembahan dana. Paceka Buddha ini datang, mereka datang pagi di utara. Tetap herannya ya, saya juga lihat ya, banyak kan ya bodhisattva apa-apa ya selalu menghadap utara. Utara punya kekuatan ternyata. Ada kekuatan. Sekarang negara yang paling kuat itu di utara semua. Termasuk negara di sana ada Kuru ya. Kuru ternyata di sana juga India Utara itu namanya Kuru. Kuru itu nggak ada kebencian di sana, penduduknya di sana cuma bebas dari kebencian. Itu daerah Kuru. Maka banyak sutta yang termasuk Mahasatipatthana Sutta muncul di desa Kuru. Kuru itu di sana makmur, selain makmur nggak ada suatu syirik, nggak ada syirik punya, nggak ada keributan, nggak ada di daerah sana. Jadi punya parami sampai sana. Satu saat Paceka Buddha yang dia undang itu puluhan datang ke istana, dia bangun pavilion. Lalu dia ngomong ke Paceka Buddha, suami istrinya, raja dan ratu. Raja cium kaki Paceka Buddha yang paling senior. Si ratu cium kaki yang paling junior Paceka Buddha. Memohon, Anda punya kebajikan besar, mohon tinggal di sini. Tidak ada kekurangan masalah makan dan apa. Dia mau persembahkan, beri ke kami kesempatan. Sudah disetujui oleh Paceka Buddha. Dia bangun pavilion dan dia setiap persembahan kepada Paceka Buddha dengan penuh kebajikan. Ingat ya, penuh kebajikan. Sudah bisa bedain kebaikan dan kebajikan. Satu saat Paceka Buddha ini sudah pada parinibbana, meninggal. Jadi Raja Nanda itu berpikir, orang semulia ini pun bisa meninggal, bagaimana dengan saya? Dia penuh gelisah. Lalu dia bertekad, dia serahkan kerajaan dan hartanya kepada anaknya untuk terus jadi raja, dan dia mau bertapa.
di Himalaya. Karena raja sudah bertekad, istrinya juga ikut ke pertapaan. Hingga katanya lahir di alam Brahma, ternyata dia itu adalah Mahakassapa. Dia adalah siswa Samudra Dikri. Sama Samudra Gotama, dia adalah siswa utama. Ketika beliau Buddha mencapai pencerahan sempurna, selama 6 hari itu jasad Buddha nggak bisa dibakar. Karena Mahakassapa dalam perjalanan menuju ke Kusinara menunggu ketika Mahakassapa sampai, kakinya bisa muncul sendiri, kaki Samudra muncul sendiri untuk Bante Mahakassapa cium. Ketika Mahakassapa cium kaki Buddha, langsung api keluar, langsung dibakar. Nah, ini sekilas cerita ini, Desi ingin menyampaikan pesan pada Anda, sangat penting buat parami. Parami kita yang paling baik adalah dana, metta, sila, samadhi. Saya yakin yang hadir di sini ya semuanya. Anda yakin nggak? Anda bisa lahir jadi manusia? Bukankah ada satu kondisi lampau yang kamu pernah lakukan sehingga kamu bisa lahir jadi manusia? Ada atau tidak? Nah, kamu harus mikir, tidak? Kehidupan lampau kamu membuat satu kondisi lahir jadi manusia. Lalu kondisi apa yang Anda bisa lahir jadi manusia? Tak lain dan tak bukan adalah kebajikan. Jadi kalau Anda tidak lakukan dengan tulus, dengan tidak lakukan dengan baik, dengan tidak didasari dengan niat yang kuat, tekad yang baik, kita nggak ada kualitas kebaikan kita. Akibat kamu punya kebajikan, lahirlah jadi manusia. Bisa paham? Lalu apakah lahir jadi manusia sudah cukup? Bagaimana kalau lahir jadi manusia, manusia cacat, banyak penyakit, apakah Anda mau? Nah, di sini ada kondisi kedua. Kalau kehidupan ini Anda memiliki kondisi dua yang tidak baik, berarti kamu harus perbaiki kondisi kedua ini di kehidupan ini. Benar atau tidak? Setuju atau tidak? Dan ingat Bapak Ibu Hadirin, kita masih ada kelahiran. Kalau kehidupan ini Anda belum mencapai apakan, ada atau tidak? Kehidupan ini adalah kondisi untuk akan datang punya. Jadi apakah di kehidupan ini saya lakukan perbuatan baik itu rugi atau untung? Sangat beruntung. Kalau Anda merasa kondisi ini Anda lahir jadi manusia masih belum cukup, nah kondisi kedua itu ada dua macam yang perlu Anda teliti. Pertama, Anda sehat nggak? Saya mau tanya. Cacat nggak? Saya tanya dulu. Cacat atau tidak? Tidak. Berarti Anda memiliki kondisi kedua yang baik di kehidupan lampau, yaitu Anda taat sila. Sila jangan dilanggar, minimum 5 sila. Nah, tadi saya sering urai tentang 5 sila itu, karena menurut Bante itu sangat penting untuk siapapun. Kalau Anda bisa jalani 5 sila yang sesempurna mungkin, Anda jangan khawatir. Kondisi sekarang Anda lakukan, kondisi akan datang, Anda nggak mungkin cacat, nggak mungkin jadi autis, nggak mungkin itu. Karena tidak jaga sila. Paham Pak? Lalu kalau Anda sekarang nggak cacat, tapi gusar-gusir, gelisah, stres atau tidak Anda? Tidak. Jawab yang jujur, stres atau tidak? Tidak. Hah? Enggak ya? Siapa yang stres coba? Pasti. Kalau nggak stres, damai nggak hidup Anda? Nggak ada kekurangan nggak? Ada kekurangan nggak?
Kalau di sini belum damai, sedikit banyak takut, banyak gelisah, berarti ada kondisi kedua yang Anda tidak penuhi. Tapi ada orang, dia memiliki kondisi kedua dan kedua ini, dia hidup dengan penuh tenang, damai, penuh banyak keyakinan. Ya, dia pasti memiliki yang kedua. Apa itu? Kalau Anda tidak melakukan kehidupan lampau, Anda nggak pernah meditasi ya. Kehidupan sekarang ini, Anda pasti memiliki kegusaran kehidupan Anda. Kenapa ada orang dia meditasi cepat maju? Karena ada kondisi kedua lampau, dia jalanin meditasi. Benar tadi? Ini cuma hanya kasih gambaran. Kalau Anda merasa kehidupan ini, Anda kekurangan ini, kehidupan ini Anda harus perbaiki nggak? Saya mau tanya. Perbaiki. Harus perbaiki, karena kehidupan ini kalau kamu jalanin, pasti kehidupan akan datang, pasti damai. Benar atau tidak? Ini perlu meditasi atau tidak? Nah, kita udah bahas kebajikan, sila dan samadhi. Berarti kita perlu apa? Buat kebajikan, ya tentunya dasar dari kebaikan. Dan kita perlu 5 sila dan plus meditasi. Tapi saya heran, Sabtu Minggu di sini ada ODM, nggak pernah ada yang datang, heran. Ada sih nggak banyak. Di sinilah saya ngerti, Anda memang nggak mau menciptakan kondisi berikut lagi lebih baik ya, mungkin nggak mau ya. Maunya hidupnya ya lewat hari aja ya, kayak gitu ya. Besok jawablah. Kalau memang enggak mau, berarti harus mulai sekarang rajin-rajin meditasi. Benar atau tidak? Apa yang masih muda nggak mau meditasi ya, kehidupan akan datang. Jangan harap Anda lahir jadi manusia yang damai, itu tidak ada. Nanda, Raja Nanda, dia sadar itu. Ketika dia udah usia tua, beliau, wah, orang mulia aja bisa mangkat, bagaimana dengan saya? Akhirnya dia bertekad langsung bertapa. Jadi meditasi bukan di usia tua. Anda setuju nggak? Ada waktu baru meditasi atau sengaja luangkan waktu untuk meditasi? Yang mana yang tepat ya? Mana yang lebih tepat? Ada waktu baru meditasi atau sengaja luangkan waktu untuk meditasi? Mana lebih tepat? Yang pertama atau yang kedua? Kedua. Ah, saya tunggu ya. Kalau nggak datang, nah ini berarti ada untuk saya tunggu ini. Ini tempat sudah saya sediain loh. Anda ada ya. Benar atau tidak? Benar ya. Supaya Anda damai, tenang. Kehidupan akan datang pasti penuh damai. Nah, sekarang saya mau tanya, Anda lahir jadi manusia misalnya, lalu nggak cacat, tapi mendapatkan orang tua yang nggak baik, mendapat pasangan yang nggak baik, kerja mendapat bos yang nggak baik, mendapat pemimpin yang nggak baik, apakah Anda mau? Contoh ya, banyak orang berumah tangga tapi bertengkar terus kan? Bertengkar atau tidak ya? Piring terbang terus kan? Lalu belum lagi ketemu kita ditipu orang, pernah nggak? Pernah dikibulin orang nggak? Nah, Anda punya kondisi ketika itu tidak baik kehidupan lampau. Apa itu kehidupan lampau yang ketiga itu? Yaitu Anda tidak memiliki dana dan meta. Karena Sang Buddha mengatakan Isak Macarya itu kebalikan dari dana dan meta. Isak Macarya, kamu tahu, iri hati. Akibat iri hati dari Dhamma yang mengatakan Anda bisa lahir di alam peta. Banyak cerita yang lahir di alam peta itu banyak. Ya, tapi lain kali aja kita cerita di peta, masalah peta. Ini kebetulan memang di Medan ada Hungry Ghost katanya, mau ceramah minta bantai. Ya nanti kita ceramah di sana aja. Jadi semua akibat iri hati. Isak Macarya. Orang yang kalau Anda bisa kehidupan ini, Anda dapat orang tua yang nggak dapat
mendukung Anda yang kalah, pasangannya nggak baik, atau Anda dapat bos yang nggak baik dan sebagainya, berarti Anda di depan lampau Anda pasti memiliki Isa Macaria. Tahu Isa Macaria? Iri hati dan kikir. Tahu iri hati dan kikir? Seperti contoh 2 ekor anjing bermain, lalu kita lemparin sepotong daging, si anjing A mendapatnya, si anjing B nggak dapat ya. Dia iri hati nggak? Si A yang dapat nggak mau membagi. Nah, kebalikan dari Isa Macaria itu dana dan meta. Jadi secara lengkap, kalau kehidupan ini Anda jalankan dana, cinta kasih, dan sila samadhi, itu lengkap. Ada kondisi keempat, itu paling sempurna. Anda bisa mencapai kesucian S1, S2, S3, S apa lagi? S4, tapi nggak ada S3. Di sini nggak ada S3. Arya saja cuma ada S4 doang. Nggak ada S-teler, nggak ada. Nanti jadi teler ya. Walaupun di sini nggak kuliah, Anda banyak belajar, banyak teori, justru tidak kuat, malah tambah pusing, benar atau tidak? Tapi kalau Anda banyak praktek di Arya saja, Anda dapat banyak kepuasan, kedamaian, ketenangan, kesehatan, pasti Anda akan miliki. Kondisi keempat, kata Buddha, Anda harus mahir bagaimana padamnya loba dosa. Di satu sisi Sang Buddha mengatakan loba dosa moha itu sesuatu yang tidak bermanfaat punya. Anda merasa bermanfaat loba? Bermanfaat? Serakah bermanfaat? Tidak. Kamu tahu nggak akibat serakah lahir di mana? Alam peta dan asura. Dosa, kebencian, akibat dosa lahir di mana? Neraka. Anda tahu neraka di mana? Hah? Di perut bumi katanya. Dalam perut bumi itu. Kalau lahir banyak benci-benci ya, siap-siaplah lahir di perut bumi. Panas kan di sana? Nggak percaya, coba Anda kumpul sendiri. Panas sekali tanahnya. Mau lahir di sana? Enggak. Kalau enggak harus mahir menyapi dia. Kalau mau akibatnya apa? Binatang. Jadi binatang enak kan? Enak kan? Enggak enak. Jadi harus payoku yang keempat itu harus ada kondisi Anda mahir lenyapnya loba dosa moha, maka nibbana akan di depan Anda. Saya sangat mudah Bante, walaupun singkat ya, sebenarnya maknanya ada sangat tersirat bahwa kebaikan harus didasari dengan kebajikan. Anda bisa berdana tapi pun tidak punya tulus, punya ada niat, itu pun nggak ada kebajikan. Anda jadi pengurus tapi pengurus cuma bisa ribut aja. Di sini nggak ada niat, nggak ada ketulusan, Anda nggak punya kebajikan. Kita kebaikan harus didasari kebajikan. Selain ini 5 sila jangan dilanggar, ditambah meditasi rajin-rajin. Tempat sudah disediakan, walaupun ini tempatnya cuma kecil-kecil, tapi kecil cabai rawit tuh. Memang ya Bante sadar sih, untuk mengajak orang meditasi itu tidak segampang. Kalau ajak belajar abhidhamma, ramai katanya, ramai jumlahnya, tapi kualitasnya belum tentu Anda dapat. Tapi di sini walaupun kecil, tapi cabai rawit. Mau meditasi? Dan jangan lupa banyak berdana dengan penuh cinta kasih.
Jadi dengan dana metta sila samadhi Anda ditambah dengan makin lenyapnya loba dosa moha, Anda telah memiliki 4 kondisi yang baik dan jamin Sang Buddha memberi jamin. Kehidupan berikut lagi Anda sangat sempurna, manusia yang sempurna, penuh damai, Anda banyak rezeki, membawa berkah, segala berlimpah semua yang ada di tangan Anda. Ya, saya cukup ya. Sabi sata, bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Bante Gunasiri Tera yang telah menyampaikan Dhamma Desana perayaan Hari Suci Asada pada hari ini. Semoga uraian Dhamma ini bermanfaat bagi kita semua ke arah pemahaman Dhamma yang lebih baik lagi, dan apa yang telah Bante sampaikan bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sadu, sadu, sadu. Penyerahan Sanggadana kepada Bhikkhu Sangga. Dimohon kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk tidak mengucapkan kata sadu pada akhir pembacaan Sanggadana. Hanya Bhikkhu Sangga yang mengucapkan kata sadu. Terima kasih. Terpujilah Sang Bhagawan yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawan yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawan yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Yang Mulia Bhikkhu Sangga, kami persembahkan semua ini kepada Bhikkhu Sangga. Semoga Bhikkhu Sangga berkenan menerima persembahan kami ini berupa Sanggadana dan perlengkapan lain agar dapat bermanfaat dan memberikan kebahagiaan bagi kami dan juga kepada sanak keluarga kami. Semoga mereka semua turut berbahagia untuk selama-lamanya. Sadu. Ikutin ya. Sanggasa, Dema, Nibanasa, Pacayo, Odu. Sadu, 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 sadu. Ya. Kenapa? Mau ambil video. Kalau lu mau bilang saya singkir. Sanggasa, Dema, Nibanasa, Pacayo, Odu. Ya, ikutin ya. Sanggasa, Dema, Nibanasa, Pacayo, Odu. Sadu, sadu. Kan Yesus semuanya. Ayo maju. Ikutin ya. Sanggasa, Dema, Nibanasa, Pacayo, Odu. Sadu, sadu.
Sanggasa, Dema, Nibanasa, Acayo, Hotu. Sanggasa, Dema, Nibanasa, Sanggasa, Acayo, Dema, Hotu. Nibanasa, Sadu. Acayo, Hotu. Ya, yang belum maju. Ya, yang mau. Sanggasa, Sanggasa, Dema, Dema, Sanggasa, Banasa, Dema, Acayo, Nibanasa, Acayo, Hotu. Sadu. Sanggasa, Dema, Nibanasa, Acayo, Sanggasa, Dema, Nibanasa, Sanggasa, Hotu. Dema, Nibanasa, Acayo, Hotu. Sadu. Sanggasa, Dema, Nibanasa, Acayo, Hotu. Ikutin ya. Sanggasa, Dema, Nibanasa, Acayo, Hotu. Sadu. Sanggasa, Dema, Nibanasa, Acayo, Hotu. Sanggasa, Dema, Nibanasa, Acayo, Hotu. Sadu. Sanggasa, Dema, Nibanasa, Acayo, Hotu. Kalau kantor kan kayaknya sih. Sanggasa, Dema, Nibanasa, Acayo, Hotu. Sadu. Sanggasa, Dema, Nibanasa, Acayo, Hotu.
Sanggasa, Dema, Nibanasa, Pacayo, Hotu, Ini ya, Sanggasa, Dema, Nibanasa, Pacayo, Hotu. Satu. Ali, sini boleh. Sanggasa, Dema, Nibanasa, Pacayo, Sanggasa, Dema, Nibanasa, Pacayo, Hotu. Sanggasa, Dema, Nibanasa, Pacayo, Hotu. Sanggasa, Sanggasa, Dema, Dema, Nibanasa, Nibanasa, Pacayo, Pacayo, Hotu. Sanggasa, Dema, Nibanasa, Pacayo, Hotu. Sanggasa, Dema, Sanggasa, Nibanasa, Dema, Nibanasa, Pacayo, Hotu. Sanggasa, Sanggasa, Nibanasa, Dema, Pacayo, Nibanasa, Pacayo, Hotu. Pasien boleh ke sini. Sanggasa, Dema, Nibanasa, Pacayo, Hotu. Nibanasa, Pacayo, Sanggasa, Dema, Nibanasa, Pacayo, Hotu. Sanggasa, Dema, Nibanasa, Sanggasa, Pacayo, Hotu. Dema, Nibanasa, Pacayo, Hotu. Sanggasa, Dema, Nibanasa, Pacayo, Hotu. Sanggasa, Dema, Nibanasa, Sanggasa, Dema, Nibanasa, Pacayo, Hotu. Ada lagi? Sanggasa, Dema, Nibanasa, Pacayo, Hotu. Sanggasa, Dema, Nibanasa, Pacayo, Hotu. Satu. Sanggasa, Dema, Nibanasa, Pacayo, Boleh ke sini. Sanggasa, Sanggasa, Dema, Nibanasa, Pacayo, Hotu. Satu.
Sanggasa Dema Nibanasa Racayo Hodo Sadu 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 Sanggasa Dema Nibanasa Racayo Hodo. Sini. Kakak Bante sini. Ya. Sanggasa Dema Nibanasa Racayo Hodo. Sanggasa Dema Nibanasa Racayo Hodo. Sudah selesai. Deoni. Mulai. Dana atas namanya. Ikutin ya. Sanggasa Dema Nibanasa Racayo Hodo. Sadu Sadu Sadu. Ya, sebelumnya semua anjali dulu ya. Ikutin kata-kata Bante ya. Anjali. Sanggasa Dema Nibanasa Racayo Hodo. Ya, dengan persembahan dana ini semoga terkondisikan tercapainya nibbana. Pemercikan air parita dan pelimpahan jasa. Satu yang kosong, satu yang isi ya. Iya. Yang kosong mana satu lagi? Ini kasih ya, ini dia. Udah cukup. Kamu mau timbang jasa satu. Nah, yuk, yang lain dengan simbolis saja ya. Yang lain ikut anjali dengan kebajikan aja dari lulus hati Anda. Ya, semua. Ya, dari isi tuang ke kosong ya. Nanti Sabetio langsung berhenti, langsung anjali. Yata wariwaha pura pareti sagaro yata manijo diraso yata sabetio wiwajanto sabarogo winasatu mate bawa tuang darayo suki digayo go bawa abiwa dan nasiri sani canguda paccaino cataro dhamma wadadi ayuwano sukhang balang bawanto sa bamanggalang rakhanto sa badewata
Sabba Buddhanubhavena Sada Sukhi Bhavantu De Bhavantu Sabba Manggala Rakhantu Sabba Dewata Sabba Dhammanubhavena Sada Sukhi Bhavantu De Bhavantu Sabba Manggala Rakhantu Sabba Dewata Sabba Sanghanu Bhavena Sada Sukhi Bhavantu De. Sadu, sadu, sadu. Pemercikan air parita. Mungkin banyak kecil. Bapak Ibu dimohon bersikap anjali. Ya, semuanya anjali. Jayanto Bodhiya Mule Sakyananandiwa Dando Ewang Doang Wijayo Hijaya Sujaya Manggare Aparajita Palang Cise Patawi Pokare Abhiseke Sabba Buddhana Agapato Papodati Suna Tatang Sumanggalang Supabatang Suhubitang Sukhano Sumoho Suitang Brahmacari Supadakinang Kaya Kama Waca Kamang Padakinang Mano Kama Panigite Padakinang Padakinanika Wana Labatanti Padakine Bhavantu Sabba Manggalang Rakhantu Sabba Dewata Sabba Buddhanubhavena Sada Sukhi Bhavantu De Bhavantu Sabba Manggalang Rakhantu Sabba Dewata Sabba Dhammanubhavena Sada Sukhi Bhavantu De Bhavantu Sabba Manggalang Rakhantu Sabba Dewata Sabba Sanghanu Bhavena Sada Sukhi Bhavantu De. Sadu, sadu, sadu. Sabe sata sadamundu avera sukadi wino kema padan japabontu pesa sasijanam suka. Semoga jasa-jasa yang kulakukan ini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yang kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang berserah hebat ataupun usulan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas limpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersukacita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Apa Madena, Sampadeta. Segala sesuatu yang berkondisi tidak kekal adanya. Berjuanglah sungguh-sungguh dengan penuh kesadaran. Sadu, sadu, sadu.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama sekalian, marilah kita bertumbuh lutut dan bersikap anjali. Kita akan bernamaskara kepada Biku Sangga. Pemimpin puja akan mengucapkan kata okasa. Bapak Ibu mengucapkan Wandami Bante. Baru kita bernamaskara secara bersama-sama. Okasa Wandami Bante. Buddhang Bujini, Dhammo Bujini, Sanghang Bujini, apa wadena sampadeka, teruslah berjuang dengan penuh kesadaran. Bapak